Welcome back to Sinelo. Kali ini kita akan bahas film horor supranatural berjudul Drag Me to Hell tahun 2009. Salah satu film horor garapan Om Sam Raimi yang pastinya sering kalian lihat di TV. Tapi di sini bakal gua jelasin sedetail mungkin ya guys. Drag Me to Hell bercerita tentang seorang wanita yang bekerja sebagai pegawai bank dan memiliki kehidupan yang tentram serta bahagia. Hingga pada suatu ketika, ia mengalami suatu kejadian di tempat kerjanya dan mengakibatkan dirinya harus dihantui oleh sebuah kutukan serta kejadian-kejadian aneh yang akan mengubah hidupnya. Kejadian apakah yang dialaminya? Dan mampukah ia terlepas dari kutukan tersebut? Langsung saja, inilah Seret Aku ke Neraka. Pasadena, California tahun 1969. Terlihat sepasang suami istri yang sedang membawa anaknya pada seorang cenayang yang bernama Shawn Sandena. Di sana, si ibu bilang bahwa anak mereka yang bernama Juan mulai mendengar suara-suara aneh di kepalanya setelah mengambil sebuah kalung perak pada sebuah gerbong kereta milik orang Gypsy. Orang-orang Gypsy itu orang-orang yang punya gaya hidup berpindah-pindah guys, atau nomaden. Ibu Juan lalu berkata pada Shawn Sandena bahwa mereka telah mencoba untuk mengembalikan kalung perak tersebut, namun hal tersebut ditolak oleh mereka. Setelah mendengar hal tersebut, Shawn Sandena lalu langsung menyuruh mereka untuk masuk ke dalam. Di sini diketahui bahwa makhluk yang menghantui Juan adalah sebuah makhluk mitologi penghuni neraka yang bernama Lamia. Setelah berada di dalam, Juan yang telah diletakkan pada sebuah kursi malah melihat beberapa tangan-tangan iblis pada langit-langit rumah tersebut. Dan saat Shawn Sandena sedang membacakan mantra pengusir roh, tiba-tiba setelah terlempar ke bawah, Juan yang masih linglung langsung dikagetkan dengan retakan yang secara tiba-tiba keluar dari bawah rumah tersebut. Hingga pada akhirnya terlihat kemunculan sebuah tangan iblis yang langsung menyeret Juan masuk ke dalam neraka bersamanya. Dan sejak saat itu, Shawn Sandena bertekad untuk bertemu dengan Lamia sekali lagi dan mengalahkannya. Nos vamos a encontrar nuevamente. Dan film pun baru dimulai. 40 tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Christine. Diketahui, Christine merupakan seorang karyawan bank yang berada di salah satu kota besar di Meksiko. Dan ternyata, Christine merupakan salah satu karyawan unggulan di tempatnya bekerja. Hal itu disebabkan oleh kinerja Christine yang cukup membuat atasannya yakni Mr. Jack merasa terkesan dan puas. Namun, di sini diketahui bahwa saat ini Christine sedang bersaing dengan salah satu karyawan baru yang bernama Stu Rubin untuk mendapatkan posisi jabatan baru sebagai asisten manajer. Saat jam makan siang, Christine menyempatkan diri untuk mengunjungi kekasihnya yang bernama Clay. Yang diketahui, Clay merupakan seorang profesor di sebuah universitas yang letaknya tidak jauh dari bank tempat Christine bekerja. Setelah bertemu, Christine akhirnya pamit untuk pergi. Namun sebelum pergi, Christine sempat memberikan sebuah koin perak langka yang berusia lebih dari 70 tahun yang langsung diletakkan Clay pada sebuah amplop kosong. Sesaat setelah Christine keluar dari ruangan Clay, secara tidak sengaja, Christine malah mendengar perbincangan Clay dengan sang ibu. Di perbincangan tersebut, diketahui bahwa hubungan asmara antara Clay dan Christine tidak mendapat restu dari kedua orang tua Clay. Karena kedua orang tua Clay memandang rendah Christine yang merupakan anak dari seorang petani yang tidak memiliki masa depan yang jelas. Dan tentunya Christine yang mendengar hal tersebut merasa sangat sedih. Christine just came over, brought some lunch, and I'm collecting some papers. Oh, the one from the farm? Yeah, But we you know feed 'em. your father and I just I have can't. certain expectations for you. You can't be playing around with little girls think off you're the really gonna like farm. Saat tiba di kantornya, Christine langsung harus melayani seorang wanita lansia yang telah menjadi nasabah di bank tersebut selama lebih dari 30 tahun. Wanita lansia tersebut bernama Sylvia Ganus, yang mana jika kita lihat dari fisik dan wajahnya agak terlihat menyeramkan. Dan diketahui maksud dari kedatangan Sylvia ke kantor Christine ialah untuk mengajukan perpanjangan waktu pengembalian uang yang telah ia pinjam.
Karena jika ia tidak mendapatkan perpanjangan waktu, maka rumah Sylvia beserta isinya akan disita oleh pihak bank, dan hal tersebut sangat tidak diinginkan oleh Sylvia karena rumah tersebut sangat berarti baginya. Sylvia juga menambahkan bahwa selama ini ia selalu taat membayar angsuran pinjamannya. Namun karena dirinya sedang sakit serta harus mengeluarkan sebagian besar uang miliknya untuk biaya pengobatan, alhasil ia jadi kesulitan untuk membayar angsuran pinjamannya. Jadi Sylvia sangat memohon pada Christine untuk mempertimbangkan hal tersebut. And I make every payment until this sickness took my eye. It is my home for 30 years. Setelah mendengar masalah yang dihadapi oleh Sylvia, Christine lalu pergi untuk meminta keputusan dari Jack. Jack lalu menjelaskan bahwa pihak bank telah memberikan perpanjangan waktu pada Sylvia sebanyak 2 kali, dan saat ini pihak bank tidak dapat mengabulkan permintaan Sylvia. Jack juga bilang bahwa keputusannya ada di tangan Christine, yakni menyetujui permohonan Sylvia atau menolaknya. Sebenarnya Christine merasa kasihan pada Sylvia dan sangat ingin membantunya. Namun karena mengingat saat ini dirinya sedang mengincar kenaikan jabatan, menyetujui permohonan Sylvia adalah pilihan yang mustahil. Karena dengan menyetujui permohonan Sylvia, Christine bisa dianggap tidak profesional dalam bekerja dan akan sangat menurunkan kinerjanya. Alhasil, dengan terpaksa, Christine memutuskan untuk menolak permohonan Sylvia. Mendengar keputusan tersebut, Sylvia pun menangis dan secara terpaksa berlutut di depan banyak orang dan memohon pada Christine untuk memberikannya perpanjangan waktu. Karena dirasa Sylvia telah mengganggu kenyamanan nasabah lain, Christine pun akhirnya memanggil security untuk membawa Sylvia pergi dari sana. Namun, Sylvia yang bertingkah aneh malah dengan kolotnya bereaksi seakan-akan dirinya telah dipermalukan oleh Christine. Sore harinya, saat jam pulang kantor, Jack kembali memberikan apresiasinya pada kinerja Christine yang sangat mengesankan, ditambah dengan keputusan bijak yang telah Christine ambil siang tadi. Dan karena alasan tersebut, dengan yakin Jack lalu mengatakan bahwa Christine lah yang paling pantas untuk menjadi asisten manajer. Di sana juga terlihat Sisto Rubin yang mendengar hal tersebut dengan kepala yang mendidih. Singkat cerita, terlihat Christine yang telah berada di parkiran dan berencana untuk segera pulang. Di sini juga terlihat kondisi parkiran yang sudah sangat sepi dan hanya menyisakan beberapa mobil saja. Namun, saat Christine sedang berjalan menuju mobilnya, Christine malah melihat mobil milik Sylvia terparkir tepat di depan mobil miliknya. Christine yang ketakutan lalu dengan terburu-buru langsung bergegas masuk ke dalam mobilnya. Dan benar saja, saat Christine telah berhasil masuk ke dalam mobilnya, ia malah mendapati Sylvia telah berada di dalam mobilnya. Dan yang terjadi, Christine yang tengah terpojok langsung menancapkan gas mobil miliknya. Dan sesaat sebelum terjadinya tabrakan, Christine terlebih dulu memakai sabuk pengaman. Sampai akhirnya Sylvia yang amarahnya semakin meluap-luap lalu dengan nekat memecahkan kaca mobil milik Christine dan langsung menariknya keluar dari mobil. Saat Christine telah terpojok, Sylvia tidaklah melukai ataupun membunuh Christine, melainkan Sylvia mengambil sebiji kancing baju milik Christine lalu dibacakan mantra-mantra kutukan makhluk penghuni neraka, yakni Lamia. Setelah membacakan mantra-mantra pada kancing tersebut, dengan santainya Sylvia lalu mengembalikan kancing tersebut dan membuat Christine tak sadarkan diri. Saat terbangun, Christine mendapati dirinya hanya seorang diri. Dan tak lama kemudian, datanglah para petugas kepolisian yang menanyakan Christine tentang kejadian barusan. Di sana juga terlihat kedatangan Clay yang langsung menenangkan kekasihnya tersebut. Beberapa saat berlalu, semenjak kejadian penyerangan yang dialami oleh Christine, Christine mulai merasa ada sesuatu yang janggal pada dirinya. Dan Christine juga mulai mendengar suara-suara aneh di kepalanya, persis seperti apa yang dialami oleh Juan di awal film. Dan hal tersebut menandakan bahwa kutukan Lamia telah bersarang pada diri Christine.
Karena hal tersebut, akhirnya Christine memutuskan untuk berkonsultasi pada seorang paranormal yang bernama Ramjas. Namun, Clay yang sejatinya merupakan seorang profesor pastinya lebih percaya pada logika dan ilmu-ilmu sains yang sudah jelas. Clay tidak percaya pada ilmu magis dan menganggap bahwa semua ini hanyalah lelucon belaka. Namun, karena semua ini adalah permintaan ayang tercinta, jadi mau tidak mau, Clay menyetujui dan menemani Christine untuk melakukan konsultasi tersebut. Setelah berada di dalam, tiba saatnya Ramjas melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Christine. Disinilah baru mereka ketahui bahwa saat ini Christine sedang berada di dalam sebuah kutukan makhluk kegelapan yang sangat berbahaya. Saking berbahayanya, Ramjas sampai-sampai terpaksa harus menghentikan ritualnya tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang mereka asalkan mereka segera pergi dari sana. Namun, Christine yang terus ngotot untuk diberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, akhirnya diberitahu oleh Ramjas bahwa saat ini Christine telah dikutuk oleh seorang penganut ilmu hitam, yakni Sylvia Ganus. A dark spirit has come upon you. Perhaps someone has cursed you. Dalam perjalanan pulang, Clay mencoba untuk menenangkan Christine. Clay bilang bahwa Ramjas hanyalah seorang penipu yang secara kebetulan dapat menebak masalah yang sedang dialami oleh Christine. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun sampai di rumah Christine. Setelah menurunkan Christine, Clay pun langsung pamit pulang karena mengingat hari sudah malam. Saat Christine sendirian, dirinya harus kembali diganggu oleh serangkaian kejadian aneh yang kali ini terjadi di rumahnya. Alhasil, Christine yang merasa ketakutan langsung menghubungi Clay untuk segera datang ke rumahnya. Setelah sampai, Clay yang melihat kondisi Christine beranggapan bahwa ada seseorang yang sedang menjahili Christine. Namun, Christine terus-menerus meyakinkan Clay bahwa tidak ada seorang pun di sana kecuali dirinya dan si Meong. Melihat kondisi ayangnya yang belum stabil, Clay akhirnya memutuskan untuk melapor ke polisi dan memilih menginap di rumah Christine malam itu. Malamnya, saat Christine dan Clay sedang beristirahat, Christine malah terbangunkan oleh seekor lalat yang masuk ke dalam mulutnya. Namun, saat Christine mencoba untuk kembali tidur, tiba-tiba namun ternyata itu semua hanyalah mimpi Christine. Saat terbangun, terlihat hari sudah pagi dan Christine yang terlihat syok akibat mimpi barusan langsung ditenangkan oleh Clay. Singkat cerita, Clay pun mengantarkan Christine ke tempat kerjanya. Saat baru saja akan memulai pekerjaannya, Christine harus kembali diganggu. Namun kali ini bukanlah sosok Sylvie yang mengganggunya, melainkan si caper Rubin. Di sana, Rubin meminta Christine untuk mengajarinya beberapa hal tentang prosedur peminjaman. Namun, saat Christine akan mengajari Rubin, Christine malah mengalami sebuah halusinasi yang mana dirinya melihat dan mendengar hentakan jari-jari Sylvia dan hal tersebut sangat mengganggunya. Karena merasa terganggu, akhirnya Christine mengusir Rubin dengan cara yang sangat tidak ramah, sampai-sampai membuat seluruh kantor terdiam. Setelah keadaan mulai tenang, Christine pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun secara tiba-tiba hidung Christine mengeluarkan darah. Sampai akhirnya karena kejadian tersebut, Christine yang merasa sangat malu langsung bergegas pergi meninggalkan kantornya. Namun saat Christine telah pergi, terlihat si caper Rubin secara diam-diam mengambil berkas penting milik Christine. Di sisi lain, Christine yang mulai merasa muak dengan semua ini lantas memutuskan untuk pergi menemui Sylvia buat minta maaf ya kan. Sesampainya di tempat Sylvia, Christine bertemu dengan cucu Sylvia yang bernama Ilenka. Oh ya guys, biar gua jelasin dulu ya. Jadi setelah rumahnya Sylvia ini disita sama bank, si Sylvia ini terpaksa tinggal di rumah cucunya yakni si Inelka ini guys. Lanjut. Di sini, Elinka berkata pada Christine bahwa neneknya sempat berkata bahwa akan ada seorang wanita pegawai bank yang akan datang menemuinya. Setelah itu, Elinka pun mengizinkan Christine masuk menemui Sylvia. Namun ternyata saat Christine telah berada di dalam, ia malah mendapati bahwa Sylvia telah meninggal dunia dan di sana sedang diadakan upacara pemakamannya. Christine yang masih kebingungan lalu secara tidak sengaja terdorong hingga terjatuh di hadapan jasad Sylvia. Dan yang terjadi
Setelah mengetahui bahwa Sylvia telah meninggal, Christine pun langsung bergegas pergi menemui Ramjas untuk meminta pertolongannya. Di sini, Ramjas menjelaskan pada Christine bahwa sekarang ini Christine telah berada dalam kutukan Lamia dan kutukan tersebut berada pada kancing milik Christine. Christine lalu bertanya pada Ramjas apakah jika ia membakar atau menghancurkan kancing tersebut maka kutukannya akan hilang. Ramjas menjawab bahwa bagaimanapun kondisi dari kancing tersebut, Lamia akan tetap membawa jiwa Christine ke neraka dalam kurun waktu 3 hari. Hal tersebut dikarenakan Christine lah pemilik kancing tersebut. Ramjas lalu menambahkan bahwa ada cara untuk menenangkan Lamia untuk beberapa saat, yakni dengan penumbalan darah dari seekor hewan. Namun, Christine yang merupakan seorang vegetarian pastinya menolak hal tersebut. Ramjas lalu berkata bahwa semua pilihan ada pada Christine. First 3 days, the Lamia appears as a nasty spirit that victim. No matter what condition the button is in, you would still be the owner. The Lamia would still come to take you. Beberapa saat berlalu, terlihat Christine yang terus memikirkan apa yang harus dia lakukan. Ia sempat berpikir untuk melakukan pengorbanan tersebut. Namun, karena ia melihat kucingnya yang gemoy, Christine pun mengurungkan niatnya. Dan walaupun hari masih siang dan masih terang benderang, Christine kembali lagi diganggu oleh sosok Lamia. Namun kali ini gangguan yang ia alami semakin kuat. Christine yang telah hilang akal akhirnya memutuskan untuk melakukan pengorbanan tersebut. Dan ternyata hewan yang ditumbalkan oleh Christine adalah kucing gemoy miliknya. Tak lama setelah menguburkan jasad kucing peliharaannya, datanglah Clay yang menjemputnya. Di sini diketahui bahwa Clay telah berjanji akan membawa Christine untuk menemui kedua orang tua Clay. Sesampainya di rumah Clay, terlihat ayah Clay yang bernama Leonard dengan hangat menyambut kedatangan Christine. Namun hal yang berbeda tampak dari ibu Clay yang terlihat masih belum dapat menerima Christine. Setelah itu, mereka pun menuju meja makan. Setelah beberapa saat mengobrol, Trudy yang telah mengetahui bahwa latar belakang Christine tidak terlalu buruk terlihat mulai dapat menerima Christine. Namun, momen menyenangkan tersebut harus terhenti karena Christine yang laki-laki mendapat gangguan dari Lamia. Christine mulai berhalusinasi hingga mengakibatkan keributan di rumah kekasihnya tersebut. Di sisi lain, Christine yang jengkel karena merasa dibohongi oleh Ramjas, lantas menemuinya dan langsung meluapkan emosinya. Ramjas lalu berkata bahwa yang sedang mereka hadapi adalah Lamia, jadi tidak ada jaminan bahwa mengorbankan darah hewan akan menenangkannya. Setelah kondisi mulai reda, Ramjas pun memberitahu Christine bahwa ada cara lain untuk menghapuskan kutukan Lamia, yakni dengan melakukan sebuah ritual pemindahan. Namun sayangnya, ritual tersebut tidak dapat dilakukan oleh Ramjas, karena yang dapat melakukan ritual tersebut adalah guru dari Ramjas, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah sang cenayang legendaris yaitu Shaun Sandena. Namun, untuk melakukan ritual tersebut, Christine harus menyiapkan dana sebesar 10.000 US dollar. Itu sekitar 148 juta rupiah ya guys. Wih, berapa tahun AdSense tuh? I know someone who can help us. We must dissuade it from taking your soul. $10,000 cash. Keesokan harinya, Christine pun bertanya pada Mr. Jack apakah dirinya dapat mengambil uang royalti dari kenaikan jabatannya sebagai asisten manajer. Christine beralasan bahwa ada keluarganya yang sedang sakit dan memerlukan biaya. Namun bukannya menanggapi permintaan Christine, Mr. Jack malah memberitahu Christine bahwa kenaikan jabatan Christine telah ditunda dengan alasan karena salah satu nasabah besar yang sekarang sedang ditangani Christine, yakni McPherson, secara tiba-tiba membatalkan perjanjiannya, dan hal tersebut membuat bank tempat Christine bekerja harus merugi. Padahal sebenarnya perjanjian tersebut bisa batal ya karena si caper Rubin guys. Kalian masih ingat waktu si Rubin ini diam-diam ngambil berkas pentingnya si Christine? Nah, berkas itu ternyata berkas-berkas perjanjian dengan McPherson ini guys. Tapi di sini Mr. Jack belum tahu ya guys kalau ini semua ulahnya si Rubin. Mr. Jack ngiranya kalau si Christine kerjanya nggak bener. Mendengar itu, Christine langsung pulang ke rumahnya.
Di rumahnya, Christine pun langsung mengemasi barang-barang tak terpakai di gudangnya dan pergi untuk menjualnya di toko barang bekas. Namun setelah dihitung-hitung, total uang yang sekarang dimiliki Christine belum mencapai 10.000 US dollar. Tak lama setelahnya datanglah Clay. Di sana, Clay memberitahu Christine bahwa dirinya telah membayar seluruh biaya ritual Christine, yakni sebesar 10.000 US dollar. Mendengar hal tersebut, Christine pun sangat senang sekaligus lega. I know how important it is to you, and I paid Ramjas. I paid him. Singkat cerita, tibalah hari ritual dilakukan. Terlihat Christine dan Clay yang sudah tiba di kediaman Sean Sandena yang masih berada di rumah besar yang kita lihat di awal film. Saat berada di dalam, Christine langsung diperkenalkan dengan Sean Sandena yang sekarang terlihat sudah berumur. Di sana, dengan dibantu oleh murid-muridnya yakni Ramjas dan Milos, Sean Sandena lalu menjelaskan tentang ritual yang akan mereka lakukan. Rencananya, Sean Sandena akan memanggil sosok Lamia ke dalam dunia manusia, dan setelah Lamia datang dan merasuki tubuhnya, Christine disuruh untuk memindahkan roh Lamia pada seekor kambing persembahan. Setelah roh Lamia telah berada di tubuh kambing tersebut, nantinya Milos akan langsung memotong kepala kambing tersebut. Dengan begitu, roh Lamia akan mati bersama raga kambing tersebut, dan secara otomatis Christine akan langsung terbebas dari kutukan Lamia. Beberapa saat kemudian ritual dimulai. Pada awalnya, seluruh rencana Sean Sandena berjalan dengan lancar. Roh Lamia berhasil dipanggil dan merasuki tubuh Sean Sandena. Christine yang mendapat kesempatan juga telah berhasil memindahkan roh Lamia ke dalam tubuh kambing persembahan. Namun sayangnya, di sini Milos gagal menjalankan tugasnya. Emang beban nih Ricardo Milos. Saat Lamia telah terjebak di tubuh kambing tersebut, dan sesaat sebelum Milos menebas kepala kambing tersebut, yang malah terjadi, kini Milos yang telah dirasuki oleh Lamia langsung membuat kekacauan dan akan memakan jiwa Christine saat itu juga. Beruntungnya, Ramjas yang telah berhasil menyadarkan Sean Sandena langsung menyuruhnya untuk segera mengusir roh Lamia dari dunia manusia. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Sean Sandena pun mengusir roh tersebut. Setelah roh Lamia telah pergi, Sean Sandena yang telah berumur dan kehabisan tenaga akhirnya tumbang. Dan setelah beberapa saat diperiksa, ternyata Sean Sandena telah meninggal dunia. Setelah semuanya usai, Christine yang awalnya mengira bahwa dirinya telah terlepas dari kutukan Lamia, lalu diberitahu oleh Ramjas bahwa Sean Sandena tidak berhasil membunuh Lamia dan melepaskan kutukan Lamia pada Christine. Dan karena Christine saat ini masih menjadi pemilik dari kancing tersebut, cepat atau lambat, Lamia akan datang untuk membawa Christine ikut bersamanya ke neraka. Ramjas juga menambahkan bahwa kalau dihitung dari hari pertama Christine mendapatkan kutukan Lamia, hari ini adalah hari ketiga, yang menandakan hari ini adalah hari terakhir kutukan tersebut, atau bisa dibilang ini adalah batas waktu Christine. Jikalau Christine masih menjadi pemilik kancing tersebut sampai esok pagi, maka Lamia akan menjemput Christine. Ramjas lalu berkata pada Christine bahwa sebenarnya ada satu cara terakhir untuk dapat terlepas dari kutukan Lamia, yakni dengan memberikan kancing tersebut pada orang lain. Christine yang kebingungan lalu bertanya pada Ramjas kenapa tidak dari awal dirinya diberitahu bahwa metode ini dapat dilakukan. Ramjas lalu bilang pada Christine bahwa dirinya memang sengaja menyimpan metode ini sebagai jalan terakhir jikalau semua cara yang telah dilakukan tidak berhasil. Setelah itu, Ramjas lalu menaruh kancing tersebut pada sebuah amplop berwarna putih. Make a gift of it, and you've given the curse away. When this night is through, the Lamia will come for the owner of the accursed object. Saat dalam perjalanan pulang, Clay yang meleng hampir menabrak seorang nenek yang lewat di depan mereka. Karena rem mendadak, barang-barang milik Christine jadi terjatuh dan tercampur dengan barang-barang milik Clay, termasuk amplop yang berisikan kancing terkutuk. Namun beruntungnya, Christine masih dapat menemukan amplop miliknya. Setelah berada di rumah, Clay pun langsung pamit pulang karena sudah malam. Setelah Clay pergi, Christine yang masih galau akhirnya nongki-nongki dulu di sebuah bar dekat sana sambil memikirkan apa yang harus dia lakukan.
Akhirnya, Christine pun memutuskan akan memberikan kancing tersebut pada Stu Rubin dengan alasan bahwa si Stu Rubin ini telah mencolong berkas penting miliknya dan membuat dirinya gagal menjadi asisten manajer. Definisi masuk neraka jalur undangan. Christine pun langsung menghubungi Stu Rubin untuk segera menemuinya. Tak lama kemudian datanglah Rubin ke bar tersebut. Pada awalnya, Christine dengan yakin akan memberikan kancing tersebut pada Rubin. Namun, karena Christine melihat Rubin yang memelas dan cengeng, akhirnya Christine mengurungkan niatnya. Alhasil, Christine pun menyuruh Rubin untuk pergi dari sana. Karena tambah pusing dan tambah galau, Christine yang sedang berpikir keras pun mendapatkan sebuah ide brilian dan akan menanyakan idenya tersebut pada Ramjas. Sesampainya di tempat Ramjas, Christine lalu bertanya pada Ramjas, apakah dirinya bisa memberikan kancing terkutuk miliknya pada seseorang yang sudah meninggal. Dan di sini kita tahu, orang yang dimaksud oleh Christine adalah orang yang telah memberikan kutukan tersebut, yaitu Sylvia Ganus. Setelah membaca-baca buku kuno kaum Gypsy, Ramjas selalu menyimpulkan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Christine dapat memberikan kancing tersebut pada Sylvia Ganus yang telah meninggal dunia. Well, is it possible? Yes, I do believe you can give the curse to someone who has passed on. Tanpa berpikir panjang, Christine pun langsung menancapkan gas mobilnya menuju makam Sylvia. Setelah sampai di sana, Christine langsung bergegas membongkar makam Sylvia. Setelah beberapa saat menggali, akhirnya Christine berhasil menemukan peti milik Sylvia. Namun, saat Christine akan memberikan kancing tersebut, yang terjadi... Christine yang telah muak dengan semua hal yang telah terjadi pada dirinya, dengan tanpa ragu membuka mulut jasad Sylvia dengan menggunakan sekop yang ia bawa. Dan setelah mulutnya terbuka... Setelah semuanya usai, Christine pun kembali menjalani hidup normalnya. Setelah bersiap-siap, Christine pun berangkat menuju stasiun untuk menemui kekasihnya Clay. Setelah tiba di stasiun, Christine langsung bertemu dengan Clay. Namun sayangnya, kehidupan Christine yang sudah kembali, bahkan sudah menjadi jauh lebih baik, harus terhenti. Karena ternyata... Hey, look what I found. I found this in the car. I might have my standing Liberty order. Kalian ingat waktu kejadian Clay ngerem mendadak dan barang si Christine ini tercampur dengan barang milik si Clay, guys? Nah, kancing baju Christine yang ditaruh di amplop putih itu ketukar sama koinnya si Clay yang dikasih si Christine di awal film, guys. Yang mana kita tahu koin tersebut juga ditaruh sama si Clay di amplop putih yang sama seperti amplop milik Christine. Jadi guys, yang dikasih Christine ke Sylvia itu bukanlah kancing bajunya, melainkan koin Liberty milik Clay. Christine yang syok karena mengetahui kenyataan tersebut, lalu secara tidak sadar berjalan mundur hingga dirinya terjatuh ke bawah rel kereta. Dan saat Clay akan menolong Christine, tiba-tiba... selesai. Gimana? Ngeri banget kan film garapan Om Raimi yang satu ini? Jumpscare-nya intens banget, terus nuansa horornya juga dapet banget, guys. Dan buat kalian yang belum tahu, guys, jadi Lamia itu merupakan mitos makhluk mitologi Yunani yang dipercaya oleh sebagian warga Meksiko sebagai makhluk tertinggi penguasa neraka. Dan kutukan Lamia merupakan kutukan yang paling berbahaya dan paling menakutkan. Kalau kalian gimana? Mau coba belajar kutukan Lamia? Siapa tahu mau dipakai buat teman kalian yang kalau ngutang dan ditagih malah kalahkan dia. Oke, segitu dulu untuk review film Drag Me to Hell tahun 2009. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao. Dan jangan lupa subscribe ya guys, subscribe.